Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang batik Tuban itu bagaimana sih ke pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada Jumat yang penuh berkah ini kita masih bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenang Tuban dengan saya Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Laidia Mariati. Pemirsa On Mix Kemenang Tuban yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Madrasah Aliyah Sains Bina Insan Kamil Tuban, Bapak Teguh Pambudi Agung MPD. Beliau tidak sendiri, ditemani oleh siswa peraih juara 1 Putra Putri Batik Kabupaten Tuban tahun 2024 ini, Mas Muhammad Fatih Akbar. Apa kabar Pak Teguh, Mas Fatih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Apa ini aktivitasnya ini di hari-hari ini? Alhamdulillah tadi sempat KBM, kegiatan belajar mengajar seperti biasa, dan juga ada ngaji di hari Jumat seperti biasa. Alhamdulillah lancar ya semuanya. Dilihat dari mukanya tetap semangat ya Mas Alhamdulillah. Fatih. Kalau Pak Teguh apa Pak Teguh? Alhamdulillah tetap mengawal MASN Bina Insan Kamil Tuban pada proses pembelajaran, serta ada target-target yang harus kita penuhi, terutama peningkatan prestasi santri dan sukses ke PTN nantinya. Gitu. Iya, semoga tetap sehat di tengah aktivitasnya ya Pak ya. Alhamdulillah, bismillah pokoknya. Iya, Pak Teguh, mungkin perlu pengenalan diri dulu ini sebelumnya, karena Pak Teguh ini walaupun beberapa kali siswa-siswinya kami undang untuk podcast, beliau baru kali ini bisa hadir begitu ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Teguh. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Teguh Pambudi Agung. Saya diberikan amanah mulai tahun 2022 menjadi Kepala Madrasah Aliyah Sains Bina Insan Kamil Tuban. Alhamdulillah dari perjalanan kita selama mulai tahun 2022 ini, ijobnya diserahkan di tahun 2022 sampai 2024 ini kita berhasil atau menjadi satu ikon, karena santri-santri kami alhamdulillah mendapatkan berbagai prestasi, baik itu di lokal kabupaten, baik itu di nasional atau internasional. Alhamdulillah tercatat di kami, di santri kami MASN Bina Insan Kamil Tuban, yang kita peroleh sekarang adalah lebih dari 50 medali. Masya Allah, itu sejak tahun berdiri 2022? Iya, 2022. 2 tahun 50 medali, luar biasa. Untuk kejuaraan internasional ada 2, yang pertama di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian yang kedua ada di ITS Surabaya. Kemudian yang nasional insya Allah ada beberapa, kemudian yang di level kabupaten insya Allah kami banyak ikut ya. Yang terakhir ini ya, Putra Putri Batik ini ya. Terus kemudian yang sudah dicapai sekalian ini ya, yang sudah dicapai MA Sains BIK ini ya, singkatannya BIK begitu ya, Bina Insan Kamil. Yang dicapai dari 2022 yang pertama adalah bidang prestasi. Alhamdulillah prestasi sudah kita catat dan alhamdulillah mewarnai di Kabupaten Tuban, baik itu event yang diselenggarakan oleh Kemenang Kabupaten Tuban ataupun event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Alhamdulillah kita juga mewarnai di situ. Yang kedua adalah bagaimana santri kami menjadi seorang yang saintis, terutama tentunya mengambil dari nama MASN Bina Insan Kamil Tuban. Kita harapkan santri kami kita desain, kita arahkan untuk menjadi seorang yang saintis, baik itu mulai dari tata cara berpikir, kemudian pemanfaatan berbagai kondisi di mana nanti santri akan menghadapi dunia sosial yang semakin luas. Maka
arahnya kita adalah bagaimana santri nanti bisa menjadi seorang yang saintis. Kemudian dari leadership tentunya kita buktikan bahwasanya santri MASN Bina Ihsan Kamil Tuban memiliki kompetensi leadership yang kuat. Contoh seperti Mas Fatih Akbar kemarin yang menjadi juara 1 putra putri batik. Saya lihat kepercayaan dirinya tinggi, kemudian menyampaikan argumennya dengan baik. Dan yang terakhir, memang target kami di MASN Bina Ihsan Kamil Tuban itu adalah bidang tahfidz. Tahfidz minimal nanti kita akan 10 juz, karena 10 juz itu nanti akan menjadi modal masuk ke PTN. Sekarang PTN membuka peluang bagi santri yang boarding, sifatnya ada yang boarding, ada yang full day kan begitu. Jadi seperti itu. Yang terakhir juga ada teknologi, nanti kita kuatkan santri kami, terutama di zaman sekarang teknologi harus semakin maju dan lain sebagainya. Penguatan kita pada bidang teknologi. Begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Mas Teguh. Boleh tahu nih jumlah siswa di MA Sains ini berapa? Sekarang mulai 3 tahun ini terakhir tercatat di kami 64 santri. Alhamdulillah perkembangan yang patut kita syukuri. Semoga tahun depan dari prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan oleh santri MASN Bina Ihsan Kamil Tuban mampu mendapatkan amanah yang lebih, itu mendapatkan santri yang lebih banyak lagi. Berarti ini Mas masih belum pernah meluluskan kan ya? Belum. Baru kelas 11. Kelas 12. Oh, kelas 12 ya sudah. Oh, habis ini meluluskan. April nanti meluluskan ya. Oke, siap, selamat. Oke, pengenalan diri Mas Fatih, monggo Mas Fatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Akbar. Saya santri kelas 12 dari MA Sains Bina Ihsan Kamil Tuban. Saya alhamdulillah generasi pertama dari MA Sains, sehingga saya dan teman-teman menjadi contoh bagi adik-adik kelas saya. Alhamdulillahnya pada September yang lalu saya mendapat juara, yakni juara 1 Putra Putri Batik Kabupaten Tuban 2024. Alhamdulillah sukses luar biasa ini. Mas Fatih, awal mengikuti lomba tersebut bagaimana sih? Awalnya kok bisa mengikuti itu bagaimana? Apa diinfoin sama Pak Teguh atau bagaimana ini? Jadi pada awalnya ini saya agak panjang sedikit, enggak apa-apa Ibu ya. Panjang enggak apa-apa, santai. Ya, jadi alhamdulillahnya setelah saya menjalani karantina Paskibraka 2024 tanggal 20. Oh, berarti ikut Paskibra juga ya. Alhamdulillah. Multi talent ya. Alhamdulillah. Berarti seangkatan sama Mas Aufa itu ya. Ya, betul. Pada tanggal 20 Agustus pendaftaran pertama kali dibuka oleh Disnagrin yang sebagai menaungi PPBT. Setelah itu berjalan seleksi administrasi, lanjut pada tanggal kurang lebih 27 Agustus itu sudah memasuki tahap seleksi awal, yakni seleksi meliputi ada 4 seleksi, Ibu. Yang pertama ada seleksi interview personality, yakni memahami bagaimana cara kita menjelaskan maupun memperkenalkan diri kita melalui social branding dan yang lainnya. Kemudian yang kedua social branding. Iya, betul. Ya. Betul. Kemudian yang kedua ada catwalk, layaknya model, karena orientasi dari batik PPBT ini sendiri atau Putra Putri Batik Tuban adalah memperkenalkan batik kepada generasi muda seperti itu. Sehingga nanti pembawaannya adalah lebih ke modeling seperti itu. Setelah catwalk, kita ada tes yang ketiga, yaitu tes pengetahuan mengenai batik yang ada di Tuban. Ya, jadi kita juga mempelajari beberapa jenis batik yang ada di Kabupaten Tuban. Apakah ada ustadz atau ustadzah pendamping begitu untuk mengetahui seputar pengetahuan batik itu? Ada ya. Alhamdulillah dari Ustadz Eko. Beliau sebagai guru sejarah, guru sosiologi juga, dan alhamdulillah saya dapat bimbingan dari beliau seperti itu. Dan yang tes terakhir adalah tes minat bakat, Ibu, yakni para calon duta ini nanti bagaimana mereka membawa diri mereka dengan bakat yang mereka kembangkan sebelumnya seperti itu. Berarti untuk yang lomba Putra Putri Batik ini MA Science Peak mengirimkan berapa siswa?
Untuk perwakilan hanya saya. Satu saja ya. Kenapa Tat kok nggak ada yang perempuan Tat? Saya nggak mau menjawab gimana ya. Nggih. Nanti kita adakan gitu ya. khusus lah. Nggih. Alhamdulillah Mas Fatih ini selain kemarin masuk di Paskib, capaian tahfidnya juga sudah sampai berapa juz Mas Fatih? Insyaallah jalan 8 kurang 2 lagi ya. Kayaknya happy nih sekolah di MA Sains ini ya. Oke, berarti tadi awal mengikuti karena memang sudah mendapatkan informasi dari Disnagrin ya. Betul, setelah itu dikelola ini sampai berapa pesertanya waktu itu kalau boleh tahu? Untuk yang laki-laki seingat saya 22 Ibu, dan yang perempuan 38. Itu diambil 10 putra dan 10 putri. Ini juara 1 kan ya? Alhamdulillah. Luar biasa ini. Terus persiapan apa sih yang dilakukan oleh sekolah sama guru pendamping itu untuk bisa meraih target juara pertama itu Mas? Tentunya yang pertama dukungan dari kualitas belajar. Saya mengikuti lomba ini tentunya banyak waktu yang saya gunakan Ibu ya di luar jam sekolah, dan alhamdulillahnya para asatidah membantu muridnya ataupun saya dengan cara mengadakan jam tambahan seperti itu, sehingga saya tidak telat dengan pembelajaran yang lain dengan teman-teman seperti jam itu. Jam tambahannya kalau boleh tahu di luar jam sekolah atau bagaimana? Jadi ketika pada saat jam istirahat ataupun pada saat jam mapel yang bukan mapel utama yang ada di jurusan saya insya Allah mengambil hubungan internasional, sehingga nanti saya akan mengambil bahasa Inggris dan lebihnya bahasa Indonesia dan soshum seperti itu. Jadi untuk mapel seperti fisika itu nanti di luar jam sekolah seperti itu. Iya. Berarti di luar ya, di luar jam ya untuk mengejar yang tertinggal karena waktunya dipakai untuk persiapan lomba ini. Kemudian saya tertarik ini dengan Pak Teguh, menyimak dulu ya. Saya tertarik ini Mas dengan social branding. Social branding apa yang Mas Fatih lakukan ini untuk men-social brandingkan dirinya ini? Baik, untuk yang pertama saya membranding dari, alhamdulillah saya memiliki usaha Ibu. Usaha saya Barbila Aneka Camilan Tuban. Iya, mohon maaf. Saya pernah searching ini. Sedikit promosi. Yang dimana alhamdulillahnya saya aktif di Instagram dari Barbila, sehingga portofolio dari usaha saya tidak mangkrak ataupun kosong seperti itu Bu. Jadi malah dari usahanya sendiri itu ya social brandingnya ya. Seperti itu. Jadi kita juga mengaplikasikan ilmu entrepreneur yang saya dan teman-teman dapat di sekolah di kehidupan nyata seperti itu. Berarti bisa ditambah batik itu tokonya ya? Iya, insya Allah. Karena putra batik kan, betul. Ya kan nggak harus produksi sendiri ya Mas ya, ambil dari pengusaha-pengusaha. Mereka senang juga loh, saya yakin itu. Iya Bu. Terus ngomong-ngomong nih soal tadi usahanya kan tentang persenekan begitu ya. Apakah sudah didaftarin nih Mas ke sertifikasi halal, karena itu merupakan salah satu program dari Kementerian Agama. Alhamdulillah sudah Ibu. Jadi kami Barbila sudah memiliki PIRT dan juga sertifikat halal dari beberapa produk. Mungkin kurang lebih sebagian besar produk kami sudah memiliki bersertifikat. Betul, bersertifikat halal dan gampang PIRT. Kan ya ngurusnya? Alhamdulillah. Gampang loh pemirsa. Kemudian Mas, peran dan support kepala madrasah untuk lomba kemarin itu bagaimana? Alhamdulillahnya Ustadz Teguh telah memberikan saya sebagai santrinya yakni dispen yang sangat alhamdulillah mudah dan seluas-luasnya bagi para santri yang mengajukan untuk mengikuti berbagai macam bidang lomba sesuai passionnya. Jadi alhamdulillahnya saya tidak mendapat beban dari sekolah, saya tidak mendapat beban tugas. Alhamdulillahnya beliau mengizinkan saya untuk fokus pada tujuan awal saya, yakni sukses dengan PPBT ataupun Putra Putri Batik Tuban. Terus kalau kepala sekolah, guru sudah sangat mensupport siswa-siswanya untuk maju ya, meraih prestasi sesuai bidangnya. Untuk teman-temannya sendiri bagaimana? Bentuk support mereka itu bagaimana? Alhamdulillah teman-teman bentuk supportnya kemarin ikut menonton Ibu pada saat grand final kemarin. Dan itu di mana sih Mas? Saya nggak ngerti. Kemarin acaranya yakni di GOR bukan sih? Betul Ibu. IKM Festival, acara dari Mas Lindra Bupati sebelumnya. Itu berlangsung selama 3 hari, tanggal 20 hingga 22 September yang lalu. Seperti itu. Jadi
jadi temannya supporter gitu ya, Alhamdulillah. support penuh gitu ya. Betul. Oke, sekarang saya ke Pak Teguh ini. Siap. Saya kadang keliru manggilnya Mas Teguh karena beliau ini sama-sama di UINSA ya. Tapi masih muda. Oke, MA Science Week ini sering juara Pak Teguh. Nah, tipsnya apa sih biar bisa dicontoh oleh MA yang lain begitu? Alhamdulillah Ibu, ada yang mengatakan demikian. Jadi seperti itu. Alhamdulillah di event-event kabupaten Ya. kita selalu ikut dan berpartisipasi. Alhamdulillah juga mendapatkan kejuaraan seperti itu. Tips yang pertama yang kita lakukan adalah kita memetakan Ibu bakat dan minat santri kami. Dari wali kelas, data itu diambil dari wali kelas, kemudian kita olah bakat dan minat santri apa yang nanti bisa kita ikutkan ke kejuaraan. Setelah itu kita olah, kita aktif nanti baik santri ataupun asatid itu mencari kejuaraan yang pas untuk sesuai dengan bakat dan minat para santri. Baru setelah itu kita konfirmasikan dengan wali santri kita yang nantinya wali santri ini mendukung secara penuh apapun itu. Contoh kemarin KSM Ibu ya, kita juara 1 di bidang biologi dan juara 1 di bidang fisika, kemudian juara 3 di bidang geografi. Jadi itu adalah bentuk support ya, dari wali santri dan mendukung penuh. Wali santri itu mendukung penuh apa yang dibebankan atau menjadi tugas para santri. Saya jadi seperti dalam tanda kutip pembiayaan ya. Nah. Karena kalau nggak ada support dari wali santri berat untuk sekolah kan begitu. Termasuk transportasi mengantar itu juga wali santri siap untuk mensupport asal santri tersebut kita didik, kita itu arahkan yang basisnya untuk prestasi dan lain sebagainya. Insya Allah para wali santri. Kemudian tentunya dukungan dari teman-teman asatid atau guru ini yang nanti menjadi pembimbing, karena itu contoh ketika KSM ataupun event-event yang lain seperti Putra Putri Batik ini ada bimbingan terlebih dahulu. Nah, jadi Mas Fatih ini sebelum mengikuti Putra Putri Batik pasti saya Ustadz saya mau daftar ini, silakan. Itu eventnya gimana dan juga pasti saya tanya. Dan ingat, hati-hati dengan perlombaan dan lain sebagainya, harus dijaga mental, kondisi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Ibu. Yang paling penting adalah satu support dari asatid, kemudian dukungan orang tua dan penguatan motivasi kepada santri. Modalnya satu ya, komunikasi dan koordinasi. Kalau tidak ada itu nanti kita nggak tahu. Kita kadang-kadang begini Bu, ada madrasah lain yang tanya, Ustaz kok bisa ikut lomba seperti itu, infonya dari mana? Info sekarang kan banyak Ibu. Perlombaan itu kan sangat mudah sekarang berkat ada media sosial yang itu kan mudah, sangat mudah kita jumpai. Mau ikut mungkin salah berteman sih. Iya. Ikut event apa itu sangat mudah, baik online maupun offline, baik nasional atau internasional. Tapi memang biasanya itu ngeling ya Ustadz ya. Jadi ketika kita sudah membuka satu informasi, ketika kita misalnya membuka informasi lomba apa, nanti yang lomba-lomba yang lain itu kayak disuguhkan gitu. Ketika kita membuka itu ya itu lagi sehingga informasi dengan mudah itu dapat kita terima di situ. Tapi kalau tidak pernah membuka itu, insya Allah juga kayak ketutup. Yang dibuka apa itu yang akan muncul begitu biasanya. Jadi ketika satu event yang sudah kita ikuti dan kita mendapatkan kejuaraan di situ, maka event-event yang lain itu menyusul karena kita sudah tahu ritmenya. Yang pertama itu. Yang kedua, informasi itu pasti akan datang lagi. Oh, ini pernah juara. Jadi undangan itu otomatis akan hadir lagi. Jadi seperti itu Bu, kiat-kiatnya. Dukungan asatid, dukungan orang tua itu yang nanti menjadi hal yang insya Allah menjadikan santri juara seperti itu. Luar biasa, saya tertarik ini. Semuanya kan kompak gitu ya. Ini kira-kira ada berapa jumlah guru ini yang ada di MA ini? Di kami ada 8 Ibu. 8 menaungi 3 kelas ya. 3 luar kelas biasa. Cukup ya Tat ya 8 menaungi sekian mata pelajaran itu. Insya Allah. Berarti satu orang mengampu beberapa. Ada yang beberapa. Tapi keren loh karena sudah ditunjukkan dengan prestasinya selama ini walaupun double gitu ya. Memang yang paling menjadi tantangan kita adalah
memetakan minat bakat dan memposisikan nanti minat bakat itu ditaruh ke kejuaraan apa. Jadi itu yang memang menjadi PR. Minat dan bakat ini diidentifikasi mulai awal mereka masuk sekolah. Dengan ada namanya form-form begitu ya. Sebelum kita masuk di MSI Bidang Desain Kehidupan itu ada namanya matrikulasi dan wawancara secara langsung. Maka dari itu kita mengetahui ternyata minat bakatnya ini kok sering juara bulu tangkis, maka kita ikutkan terus. Jadi seperti itu. Jadi kita catat nanti apa tuh yang menjadi motivasi juara bulu tangkis, juara ini kita ikutkan. Terus ada begini nggak, Dad? Kalau tadi kan sudah teridentifikasi misalnya sering juara bulu tangkis, maka akan diikutkan lomba juara bulu tangkis. Nah, bagi siswa yang tidak memiliki bapak, apakah sudah pernah menelurkan juara dari anak yang belum pernah mengikuti kejuaraan sebelumnya? Alhamdulillah banyak kompetensi, Ibu. Kompetensi itu kan kompetisi itu kan bukan hanya sifatnya yang langsung, istilahnya face to face, tidak. Online pun kita adakan. Jadi seperti itu. Ada kompetisi namanya kompetisi online. Nah, anak-anak mohon maaf yang minat bakatnya, penguasaannya ini kurang dan lain sebagainya, maka bisa kita ikutkan di situ. Kamu mau memilih mapel apa sekiranya? Oh, saya mau ini, Ustaz, mau geografi. Oh, silakan. Mau IPA silakan, biologi IPA. Dan itu bisa mengukur grade para santri, mengukur kualitas dari para santri itu. Karena biasanya level online itu levelnya nasional, diikuti beberapa peserta. Jadi seperti itu. Oke. Jadi memang pendekatan minat bakat ini sangat penting untuk mengetahui para santri ini cocoknya di apa toh, kan gitu. Kalau kita sudah mengetahui cocoknya santri ini di ini, maka kita mudah. Yang penting pemetaannya ya. Dan ini pemetaannya selama ini terlihat jitu ini ya. Karena mungkin begini juga, Tat. Karena kesungguh-sungguh ya, muridnya tidak seberapa banyak kan, mungkin lebih fokus gurunya untuk menangani. Dan mungkin yang nggak banyak ini kualitas semua, jadinya menang terus gitu ya. Oke, saya kembali ke Mas Fatih nih, Mas Fatih. Tadi kan ada penilaian dari jalan di catwalk misalnya ya. Nah, itu yang mengajari siapa? Itu saya mendapat bekalnya dari Aufa, jadi saya sharing seperti itu. Aufa Gali, teman saya yang sebelumnya memenangkan Duta Badan Narkotika Nasional, dan juga pernah wawancara di sini Cunduk Pariwisata. Itu sehingga saya sedikit-sedikit belajar dan ternyata ketika saya di Disnakerin ada pengulikan lagi terkait gerakan catwalk, sehingga saya tidak kaget ngoten. Ya, seperti itu. Terus Mas, berarti Mas, kalau tadi untuk pengetahuan batiknya diajari oleh Pak Eko ya kalau nggak salah Ustadz ya. Eko Julianto. Eko. Mungkin bisa disampaikan sedikit tuh tentang batik Tuban itu bagaimana sih ke pemirsa di sini ya. Baik. Yang seperti kita dengar ya, batik Tuban ini terkenal dengan batik kedoknya. Batik kedok itu dibuat menggunakan kain tradisional, yakni kain yang ditenun dengan alat. Kain tenun dari kapas alami ditenun menjadi kain tradisional yang dicanting dengan motif yang tradisional juga. Jadi batik kedok ini diambil dari sebelumnya budaya Majapahit atau budaya kerajaan yang ada di Kabupaten Tuban. Betul. Seperti yang kita ketahui ada batik gembol, ada batik motif lokcan atau burung hong. Oh, yang burung ada titik-titiknya itu. Ya, betul, burung seperti burung merak itu, burung hong lokcan. Setelah itu ada batik parang atau pereng. Ya, setelah itu ada batik kembang randu. Itu batik kedok itu diambil dari filosofi masyarakat sekitar, Ibu. Jadi ada batik ganggeng. Ganggeng itu yang berarti rumput laut, seperti rumput laut yang bermakna filosofinya adalah panjang umur, Ibu. Seperti itu. Ada filosofinya ya, Mas, betul. Jadi kita selama PPBT atau Putra-Putri Batik Tuban karantina itu tidak sepenuhnya kita belajar sendiri, Ibu. Namun kita juga dibekali dengan pembekalan pengetahuan batik juga. Tidak hanya public speaking, tidak hanya catwalk. Ini yang mau saya tanyakan, public speaking ini. Betul. Tapi kita juga benar-benar diberikan materi oleh panitia terkait
khas batiknya Tuban itu seperti apa yang membedakan dengan daerah lain seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira karantinanya berapa hari kemarin itu, berapa lama? Kurang lebih alhamdulillah 4-5 hari Ibu. Oh lumayan Iya. ya. Terus di mana Mas itu karantinanya? Itu karantinanya kita berjalan di Disnagrin. Nginep di situ? Kita pulang Ibu. Oh Iya, pulang. iya, setiap hari ke situ ya. Iya betul, dan alhamdulillahnya di hari kedua kita berkunjung ke UMKM Batik. Alhamdulillah ownernya juga sangat baik, yakni Batik Sekar Ayu oleh Bu Uswatun ownernya. Uswatun, Seperti ya. itu. Ustadz, luar biasa memang ya kalau anak yang sudah mengikuti berbagai lomba, apalagi cara public speakingnya ini terutama. Kalau nggak memiliki modal itu kayaknya juga susah ya. Jadi saya lihat tadi dari cara mimik mukanya Mas Fatih, cara dia menyampaikan itu memang sudah diatur gitu ya. Luar biasa. Oke, sebelum ya ini saya mau tanya lagi ke Pak Teguh nih. Pak Teguh, mumpung kita ketemu nih, info pendaftaran untuk MA Science Week sampai kapan kira-kira? Terus apa saja nih, monggo diceritain. Jelasin. Alhamdulillah, sudah kita buka Ibu pendaftaran. Sifatnya inden dulu untuk pendaftaran MASN Bina Ihsan Kamil Tuban. Sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 10 yang mendaftar inden di kita. Monggo nanti bisa menghubungi kami, bisa DM di IG-nya di MASN Bina Ihsan Kamil Tuban, IG, Facebook sama ada. nih MASN Bina Ihsan Kamil Tuban, atau di WA nanti WA center kami. Nanti langsung kita berikan link pendaftaran apa saja nanti yang akan dilengkapi di situ. Tidak sulit toh Ibu, langsung daftar, klik, selesai kan gitu. Ya. Tidak sekarang kan zamannya serba instan, selesai gitu. Betul. Tidak usah oyong-oyong bawa apa kan dulu ya. Enggak. Persyarat itu kan bisa dibawa kemudian hari Ibu. Yang penting kan ada list pendaftaran. Seperti itu Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri nih pembicaraan ini, mungkin ada kesan dan pesan dari Pak Teguh dulu nih. Alhamdulillah selama mulai tahun 2022 setelah MASN Bina Ihsan Kamil Tuban diberikan izin operasional Ibu, kami memang mewarnai Ibu, bisa dikatakan mewarnai terutama di madrasah Ibu ya. Kita sangat bagaimana nantinya madrasah itu menjadi sebuah keunggulan ya Ibu. Iya. Jadi meskipun kita berkompetisi dengan berbagai sekolah-sekolah umum, tapi madrasah harus memiliki satu karakter kuat. Karena madrasah punya semuanya Ibu. Kita terakhir itu ada sebuah kegiatan yang di situ kita diminta untuk ada MC, memimpin doa, terus kemudian menjadi dirijen. Itu yang istilahnya bisa melakukannya madrasah, karena santri madrasah itu kan harus bisa berdoa, semuanya. Mimpin sholawatan, dan memang ada materinya dulu ya, kalau ada. kita kecil kan namanya hitobah ya. Mulai MC, mulai belajar pidato. Ya. Jadi memang madrasah harus lebih maju Ibu, karena madrasah punya semuanya. Kita basic agama punya, basic keilmuan punya, umum juga kita punya, bahasa punya. Jadi kita seharusnya lebih ke depan. Jangan sampai madrasah lebih malah general gitu ya madrasah menjadi lebih istilahnya kebelah ya. Pokoknya madrasah harus mendunia, bermutu dan mendunia begitu ya. Kita tampilkan Ibu di setiap event. Madrasah harus ke depan, harus berani, harus percaya diri gitu Ibu. Memang luar biasa ini kita rasakan. Sejak adanya MA Science Week ini kan memang memberikan warna tersendiri terhadap madrasah, terutama di kota ya, terutama di kota. Ada lagi? Makanya saya pesan kepada teman-teman kepala madrasah, ayo silahkan nantinya bersaling berkomunikasi dan lain sebagainya untuk bagaimana nanti madrasah itu lebih berani, lebih unggul ke depan dan lain sebagainya, karena kita punya segalanya kan gitu. Kira-kira kalau ada lembaga dari madrasah ya yang mau main-main, mau sharing gitu, diterima ya, ilmunya ditularin ya. Sudah sering. Oh sudah ya, sering. Teman-teman kepala madrasah, terutama madrasah yang baru Ibu ya.
sama iya, dengan iya, usianya iya. dengan MA saya ini tidak jauh beda, itu sering. Berarti sudah sering sudah Ya, dilakukan sering. ya. Nggih, alhamdulillah kita menerima masukan ataupun berbagi pengalaman dan lain sebagainya, seperti itu Ibu. Nggih, terima kasih. Makasih. Sekarang gantian nih ke Mas Fatih nih. Baik Bu. Nggih, monggo. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung saya, guru-guru saya, asatidz saya, ustadzah saya, teman-teman saya, terutama orang tua saya yang alhamdulillah telah membersamai saya sampai dengan titik ini untuk mencapai sebuah prestasi, untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan seperti itu. Kemudian saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda, generasi muda, terutama masyarakat Kabupaten Tuban, jangan malu untuk mengenakan batik. Karena jika bukan kita generasi muda yang menyebarkan, yang melestarikan budaya, namun siapa lagi? Seperti itu. Jadi mari gebrakan satu gerakan 1000 perubahan, kenakan batikmu, lestari budayaku. Luar biasa. Kebetulan saya juga penyuka batik. Kebetulan hari ini kita nggak pakai batik ya. Oke pemirsa dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, tuntas sudah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus semangat dimanapun Anda berada untuk Kemenak tercinta. Ada sebuah pantun nih, nang samarkan cuma tumbas tawa. Yuk selalu tingkatkan prestasi siswa. Akhir kata, sayur kupat jangan nekoro, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat berjumpa di lain hari. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.